Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan secara istiqomah, zahiriyah, batiniyah kita utuh sesuai dengan iman kita. Pagi hari ini merupakan suatu nuansa yang bagus untuk kita mengkaji ilmu Allah. Merupakan suatu hal waktu yang bagus untuk kita menggali ilmu Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita di waktu subuh seperti ini adalah merupakan suatu waktu di mana kita nanti didatangkan segala sesuatu rahmat hidayah dari Allah buat umat Muhammad. Seharusnya kita patut bangga dalam kondisi di pagi seperti ini, bangganya minta ampun. Kenapa? Kita masih diberikan untuk bisa menikmati sholat jamaah subuh yang merupakan waktu yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji, bisa kaji segala sesuatu apa yang ada pada ilmu-ilmu Allah. Ini penting buat kita untuk kita pelajari. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang dimuliakan. Tingkatan ngaji pada diri kita itu macam-macam. Ketika kita ngaji di pagi hari ini, tingkatan ngaji itu macam-macam. Bagaimana tingkatannya Ustaz? Yang pertama adalah muhasabah. Tingkatan ngaji yang pertama adalah muhasabah. Artinya apa? Menyadari kesalahan diri sendiri. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, ingat wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Hadir di bumi ini rugi. Merantau di bumi ini rugi. Tetapi ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada pengecualian. Kecuali orang-orang beriman. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang tidak pernah dengan kebohongannya, selalu diamanah, pegang amanah, dan dengan kesabaran yang luar biasa. Ini adalah suatu hal menyadari kesalahan diri sendiri. Apa yang kita lakukan, baik kita lihat, tengok kanan, tengok kiri. Alangkah baiknya kalau kita tengok diri kita sendiri. Menyadari segala kesalahan yang ada pada diri kita, itu lebih sulit daripada kita menyadari kesalahan orang lain. Sering yang kita lakukan adalah apa? Yang jadinya ghibah, fitnah, tetek mengek. Itu adalah ujung-ujungnya itu. Daripada perkelahian, kemudian mengumpat, kemudian memfitnah, kemudian menggibah. Ini jadi satu. Maka dari itu ditekankan dengan poin-poin dan fase-fase yang ada. Mari kita jadikan apa yang kita lagi ngetren sekarang ini, dewasa ini, ngaji ini dengan ngaji yang teknik-teknik modern. Teknik yang ada memudahkan. Itu bagus. Dengan scan-scan yang ada kita lakukan guna apa? Guna untuk menjadikan diri kita mudah menghafal. Itu bagus. Lebih baik kita mencari ilmu tholabul ilmi daripada ngoreksi kejelekan orang lain. Memang mengoreksi kejelekan orang lain itu gampang, mudah, dan nikmat sekali. Nikmatnya ngoreksi kejelekan orang lain itu luar biasa. Kenapa nikmat? Karena iblis bercengkrama dalam diri kita. Ribuan di dalam diri kita. Tanpa sadar, tanpa kita menyadari, kita dihinggapi beratusan ribu iblis. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Yaitu memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat, dalam tubuh kita ini banyak sekali nafsu-nafsu yang ada. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dia selesai perang Badar dengan sebutannya salatullah salamullah ala toha Rasulillah, dengan gentarnya mereka kebanggaannya sumpah lumayan, masya Allah. Tapi bagi Rasulullah itu bukan merupakan suatu kebanggaan.
Salah satu sahabat menanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti perang yang lebih besar daripada perang Badar ini?" Jawaban Rasulullah, "Ada nanti sahabatku. Di suatu saat nanti umatku akan mengalami perang yang lebih besar, lebih dahsyat daripada perang Badar ini." Apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, kita ini, sekarang ini kita perang melawan hawa nafsu. Segala nafsu-nafsu yang ada, ketika kita waktunya sholat, tidak mau sholat, kena nafsu. Ketika kita waktunya itu hal yang dilarang, itu masuk dalam perbuatan zina, tetap kita lakukan kemaksiatan yang ada, kita kena nafsu. Ketika kita menjalankan segala sesuatu yang tidak seharusnya dijalankan, tetap kita paksaan. Ini adalah merupakan suatu hal yang berbau nafsu. Nafsu seperti ini yang mengikat pada diri kita ini tidak akan bisa lepas dari tubuh kita. Senantiasa mencengkerama dalam tubuh kita sampai kita nanti bisa berbuat. Untuk menanggulangi ini, maka timbullah, dibikinkan hati kita dengan kekuatan pondasi yang kuat, dengan trik-trik yang bagus, agar al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri, itu nancap pada diri kita. Kalau itu sudah nancap, Masya Allah, suatu hal yang luar biasa. Andai kata kita bisa menahan awal nafsu. Ini satu contoh. Ketika laki dan perempuan. Ketika itu laki perempuan bertemu dalam suatu tempat sepi, maka terjadilah suatu apa yang dinamakan peluang yang ketiga adalah iblis untuk membisikkan agar berbuat zina. Si laki ini merupakan suatu hamba Allah yang mana dia bisa mempertahankan dirinya untuk memerangi hawa nafsu. Kenapa? Ketika diajak berhubungan intim oleh si perempuan, laki ini menolak. Kenapa engkau menolak? Karena ada yang masih melihat aku. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya nafsu. Memerangi diri kita sendiri. Ada salah suatu riwayat yang menjelaskan suatu pondok pesantren di mana nih kiai ini memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Semua santri-santrinya diberikan suatu, besok kalian semua santri-santriku, kalian semua cari ayam satu. Jadi besok kalian semua cari ayam satu, bawa pisau, kemudian datang ke pondok ini. Setelah itu kalian bebas kemana, sembelih ayam itu sampai tidak ada siapapun yang tahu. Sampai tidak ada yang mengetahui siapapun ketika kamu menyembelih. Nah, rupanya semua santri ini bergegas paginya benar bawa ayam, bawa pisau. Siap semua. Santriku semua udah siap. Siap guru, siap ustadz, siap kiai. Kemudian dia pergi. Sembunyi kalian, sembunyi puncinya kamu. Di mana kamu bisa sembunyi, nyembelihnya jangan sampai kelihatan. Pokoknya janganlah sampai kelihatan orang siapapun deh. Wah, semuanya bergegas-gegas menyembelih ini. Kemudian setelah terjadi, kemudian balik. Si Fulan ditanya, kamu udah bisa nyembelih tanpa? Udah ya, saya udah sembelih, tidak ada yang tahu. Saya sembunyi sekali. Si Fulan lagi, semua. Hampir semua mayoritas dia bisa sembelih tanpa ada yang tahu. Lah, anehnya ada salah satu pemuda. Di mana pemuda ini, dia bilang ke kiainya, waduh yai, kalau yai nyuruh saya untuk menyembelih ayam saya ini, dan jangan sampai siapapun tahu, tidak bisa yai. Apa yang saya lakukan? Masih ada yang tahu. Loh, kok bisa? Kan aku suruh antum untuk sembunyi sebagaimana sembunyi di balik segala sesuatu yang antum bisa sembunyi. Jawaban santri ini yang aneh ini, gak bisa ya. Kok gak bisa bagaimana? Allah masih mengetahui kemana kita pergi. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dimanapun apa yang kita lakukan. Sampai detil apapun. Allah maha tahu. Terus kemudian kiainya memberikan petunjuk.
Wahai santri-santriku semuanya, inilah anak yang mengerti tentang pelajaran yang aku berikan kepada kalian. Ya, artinya semua anak-anak yang lain itu belum bisa menerima pelajaran ataupun wejangan makrifat. Inilah ilmu makrifat yang paling bagus ketika dimanapun kita berada. Apa yang kita lakukan, pasti Allah Maha mengetahui. Maka jangan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu atau maksiat segala apapun. Sesembunyi-sembunyinya kita masih diketahui apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya, begitu pentingnya peranan-peranan hal seperti ini, sampai kita sedetailnya seperti itu di dalam membejangkan sebagai apa yang pada santri-santrinya. Ini merupakan suatu ilmu. Sedangkan kita yang sekarang notabene-nya hidup di akhir zaman, hidup di zaman reformasi, masih nyotot, masih ngeyel. Ngeyelnya apa? Melakukan segala sesuatu yang berbau maksiat, melakukan segala sesuatu yang berbau bejat. Masya Allah. Yang ketiga adalah muraqabah. Apakah muraqabah itu? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Yang kita bahas tadi itu adalah merupakan muraqabah juga. Senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan kita pendinginan makrifat yang bagus. Melakukan segala tes step by step. Yang ini merupakan suatu hal yang larinya adalah makrifat kita kepada Allah. Kemudian kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mensukai hamba yang suka bertaubat dan suka mensucikan diri kita. Kita sucikan diri kita. Kita jadikan diri kita benar-benar merupakan suatu muraqabah yang bagus. Mari segala sesuatu kita jadikan hal-hal yang merupakan suatu hal yang wajib buat kita. Inilah tingkatan ngaji. Dari ngaji tadi, tingkatan yang pertama adalah muhasabah, kemudian mujahadah, kemudian muraqabah. Nanti tingkatan 3 kita lanjut besok. Karena mengingat waktunya yang begitu sempit, waktunya yang masih kurang, maka kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini, di waktu subuh ini bermanfaat buat kita, dan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa bisa menyelektif daripada muhasabah, mujahadah, muraqabah 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.